Perkenalkan, nama saya Abdian Faisal dengan NIM STI 2022-02635. Perkenalkan, nama saya Monika Din Utami dengan NIM STI 2022-02751. Perkenalkan, nama saya Sigit Purnomo dengan NIM STI 2022-02722. Perkenalkan, nama saya Selvina Melanie Nur Pratiwi dengan NIM STI 2022-02619. Perkenalkan, nama saya Eriska Septia Lewi Rohman dengan NIM STI 2022-02906. Kami di sini akan mempresentasikan tentang penggunaan metode numerik dalam kehidupan TI. Pemanfaatan metode numerik untuk kehidupan IT disusun oleh Aprilia Nurfaiza, Monika Dian Utami, Sigit Purnomo, Eriska Septia Laili Rohmah, dan Selvina Melanie Nur Pratiwi. Metode numerik adalah teknik-teknik matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan perhitungan angka-angka atau solusi numerik. Metode numerik sering digunakan dalam berbagai bidang ilmu dan teknik untuk memperoleh pendekatan atau solusi numerik dari masalah yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Berikut merupakan contoh penerapan metode numerik dalam kehidupan IT. 1. Pemecahan persamaan nonlinear. Metode numerik digunakan untuk mencari akar persamaan nonlinear yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. 2. Integrasi numerik. Metode numerik digunakan untuk menghitung integral dari fungsi yang kompleks atau tidak dapat diintegralkan secara analitik. 3. Interpolasi. Metode numerik digunakan untuk memperkirakan nilai di antara titik-titik data yang tersedia. 4. Pemecahan persamaan diferensial. Metode numerik digunakan untuk menentukan solusi pendekatan dari persamaan diferensial yang sulit atau tidak memiliki solusi analitik. Yang terakhir, optimalisasi numerik. Metode numerik digunakan untuk mencari solusi optimum dari masalah optimasi yang kompleks. 1. Pemecahan persamaan nonlinear adalah salah satu aplikasi utama metode numerik. Persamaan nonlinear adalah persamaan di mana hubungan antara variabel-variabelnya bersifat nonlinear yang berarti tidak dapat diselesaikan secara langsung atau analitik. Dalam beberapa kasus, solusi persamaan nonlinear hanya dapat ditemukan dengan metode numerik. Salah satu penggunaan metode numerik yang umum digunakan untuk memecahkan persamaan nonlinear adalah metode Newton-Raphson. Metode ini melibatkan pendekatan iteratif untuk menemukan akar persamaan nonlinear dengan menggunakan fungsi turunan atau perubahan fungsi untuk mendekati akar yang diinginkan. Metode Newton-Raphson bekerja dengan memperkirakan akar awal dan kemudian melakukan iterasi yang berulang untuk mendapatkan pendekatan yang lebih baik hingga mencapai toleransi yang diinginkan. Metode Newton-Raphson ada juga beberapa metode numerik lain yang dapat digunakan untuk memecahkan persamaan nonlinear, seperti iterasi sederhana, metode bisection, metode regula falsi, atau metode secant. Pilihan metode yang tepat tergantung pada sifat persamaan nonlinear yang harus dipecahkan. Pemecahan persamaan nonlinear penting dalam banyak bidang ilmu, seperti fisika, teknik, ekonomi, dan ilmu komputer. Misalnya dalam rekayasa persamaan nonlinear, dapat muncul dalam analisis rangkaian listrik, dinamika struktur, atau desain algoritma. Dengan menggunakan metode numerik, kita dapat menemukan solusi pendekatan yang akurat dari persamaan-persamaan ini yang dapat digunakan dalam permodelan simulasi atau mengambil keputusan. Integrasi numerik. Pengertian. Integrasi numerik adalah teknik untuk menghitung nilai integral suatu fungsi secara numerik atau menggunakan pendekatan angka-angka. Integral numerik digunakan ketika integral suatu fungsi tidak dapat dipecahkan secara analitik atau ketika fungsi tersebut sangat kompleks sehingga sulit untuk diintegralkan dengan metode tradisional. Contoh metode integrasi numerik. Yang pertama ada metode trapesium. Metode ini mengaproksimasi luas area di
bawah kurva dengan menggunakan trapesium yang dibentuk oleh titik data terdekat. Yang kedua ada metode Simpson, di mana metode ini mengaproksimasi luas area di bawah kurva dengan menggunakan polinomial orde kedua atau parabola yang melewati 3 titik data terdekat. Ketiga ada metode pecahan. Metode ini mengaproksimasi integral dengan membagi interval ke dalam subinterval yang lebih kecil dan menghitung integral setiap subinterval secara terpisah. Keempat ada metode numerik lainnya. Ada juga metode numerik lain seperti metode kuadratur Gauss, metode Romberg, dan metode Monte Carlo yang dapat digunakan untuk menghitung integral numerik dengan pendekatan yang berbeda. Selanjutnya ada interpolasi. Interpolasi merupakan proses untuk memperkirakan nilai di antara titik-titik data yang diketahui. Tujuan utamanya adalah untuk membangun fungsi atau kurva yang melewati atau mendekati titik-titik data yang ada. Dengan menggunakan fungsi tersebut, kita dapat memperoleh estimasi nilai di antara titik-titik data. Ada beberapa metode interpolasi yang umum digunakan, di antaranya 1. Interpolasi polinomial. Apa itu interpolasi polinomial? Interpolasi polinomial merupakan metode yang melibatkan pembangunan polinomial yang melewati semua titik data yang diketahui. Metode ini seperti interpolasi Newton atau interpolasi Lagrange yang dapat digunakan untuk memperoleh polinomial interpolasi. Selanjutnya ada interpolasi spline, yaitu metode yang melibatkan pemodelan fungsi interpolasi sebagai kombinasi dari potongan-potongan polinomial yang lebih sederhana di antara titik-titik data. Interpolasi ini memungkinkan pembangunan kurva yang lebih halus dan lebih fleksibel di antara titik-titik data. Next, interpolasi rasio. Metode interpolasi rasio memperkirakan nilai di antara titik-titik data dengan menggunakan rasio dari perbedaan antara titik data yang diberikan. Misalnya, interpolasi linear menggunakan rasio perbedaan untuk memperkirakan nilai di antara dua titik data. Interpolasi memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai bidang, seperti grafika komputer, analisa data, pemrosesan sinyal, dan interpolasi spesial dalam pemetaan. Dengan menggunakan metode interpolasi, kita dapat memperoleh perkiraan nilai di titik-titik yang tidak diketahui atau di antara titik-titik data yang terbatas, sehingga memungkinkan analisis lebih lanjut, visualisasi, atau pemodelan. Pemecahan persamaan diferensial adalah proses menemukan solusi persamaan diferensial yang merupakan persamaan yang melibatkan turunan atau perubahan fungsi yang tidak diketahui terhadap variabel yang independen. Persamaan diferensial digunakan untuk menggambarkan hubungan antara fungsi dan turunan-turunan fungsi tersebut. Pemecahan persamaan diferensial melibatkan dua jenis utama, yaitu 1. Persamaan diferensial biasa. Diferensial biasa melibatkan fungsi satu variabel independen. Solusi persamaan diferensial biasa adalah fungsi yang memenuhi persamaan dan persyaratan awal atau batas tertentu. Metode-metode untuk memecahkan OD meliputi metode analitik seperti metode pemisahan variabel, metode SK, atau metode variabel terpisah. Yang kedua, persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial parsial melibatkan fungsi banyak variabel independen. Solusi persamaan diferensial parsial adalah fungsi yang memenuhi persamaan serta kondisi batas atau awal tertentu. Pemecahan persamaan diferensial adalah topik yang luas dan kompleks dalam matematika dan memiliki banyak aplikasi praktis dalam berbagai bidang ilmu dan teknik. Solusi persamaan diferensial memungkinkan kita untuk memahami dan memprediksi perilaku sistem dinamis, mengoptimalkan desain dan proses, atau mengembangkan model matematika untuk analisis dan simulasi. Yang selanjutnya ada optimalisasi numerik. Dalam optimalisasi numerik, fungsi objektif yang ingin dioptimalkan sering disebut sebagai fungsi tujuan atau fungsi objektif.
Kendala-kendala yang harus dipenuhi dalam proses optimalisasi dikenal sebagai kendala. Optimalisasi numerik dapat melibatkan fungsi objektif tunggal atau dapat juga melibatkan beberapa fungsi objektif yang perlu dioptimalkan secara simultan atau multi-objektif. Tujuan utama optimalisasi numerik adalah menemukan solusi yang memberikan nilai ekstremum seperti nilai minimum atau maksimum dari fungsi tersebut. Optimalisasi numerik berusaha mencari solusi optimal dengan memanipulasi variabel-variabel yang ada dan menghitung nilai fungsi objektif, serta memperhatikan kendala yang terkait dengan beberapa metode-metode. Ada 4 metode optimalisasi numerik yang umum digunakan. Yang pertama ada metode gradien. Metode ini menggunakan informasi gradien, fungsi objektif untuk mencari arah optimal dalam ruang solusi dan mengintegrasi langkah-langkah untuk mendekati nilai optimum. Yang kedua ada metode Newton. Metode ini menggunakan informasi gradien dan matriks Hessian. Fungsi objektif untuk mengintegrasi langkah-langkah yang lebih akurat dalam pencarian nilai optimum. Yang ketiga ada metode algoritma genetika. Algoritma genetika adalah metode yang terinspirasi oleh konsep seleksi alam dengan evolusi biologis. Metode ini menggunakan operasi genetik seperti rekombinasi, mutasi, dan seleksi untuk mencari solusi yang lebih baik dari generasi ke generasi. Yang terakhir, metode yang keempat, ada metode kestabilan dalam. Metode ini mengubah masalah optimalisasi menjadi masalah kestabilan dalam sistem dinamis dan mencari titik kesetimbangan yang mewakili nilai optimum. Di dalam optimalisasi numerik memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang, termasuk ilmu ekonomi, rekayasa, keuangan, manajemen rantai pasokan, dan pembelajaran mesin. Dengan menggunakan metode optimalisasi numerik, kita dapat mengoptimalkan proses, merancang produk yang lebih baik, mengoptimalkan alokasi sumber daya, atau menemukan solusi terbaik dalam berbagai konteks. Sekian dari kelompok kami, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.